seksualitas yang terlintas apa Bapak Ibu? Saya mohon izin berdiri nggak apa ya Pak? Apa kira-kira yang terlintas? Apa tuh? Ini agak kritis dan bahasan kita ya Bapak Ibu ya. Saya begitu dikasih tema ini, wah ini menarik ini. Silakan kalau ada yang terlintas apa gitu? Apa Bu? Apa kira-kira? Ngomongin apa sih kita ini? Kok serem sih Bu? Apa bedanya dengan pendidikan seks misalnya begitu? Bapak-bapak ada yang kasih pendapat? Apa itu? Fitrah seksualitas itu apa? Enggak bener ini kayaknya yang ini. Ngasih temanya kok serem ya? Mulai menyukai lawan jenis. Iya Bu. Mulai menyukai lawan jenis. Iya itu salah satunya. Iya ada lagi yang lain Bapak Ibu? Bapak mungkin ada apa nih? Fitrah seksualitas itu apa? Ibu ada lagi yang lain? Iya, Masya Allah. Oke, bapak-bapak satu dong. Ayo Pak. Apa itu? Kita nih saya masukkan, tapi sebetulnya tadi saya ingin mencoba memetakan terlebih dahulu. Kira-kira samakah persepsi kita soal apa yang mau kita bahas? Begitu kira-kira. Jadi ketika bicara soal fitrah seksualitas, apakah yang terlintas dalam pikiran kita sama? Kita mau bahas apa? Atau sebagaimana yang mispersepsi yang dipahami oleh banyak orang dewasa, bicara soal seksualitas itu hanya bicara soal mohon maaf hubungan suami istri seperti itu. Padahal sebetulnya banyak yang lebih mendasar sekali ketika kita bicara soal fitrah seksualitas. Ini beberapa hal yang saya coba melihat apakah itu juga yang dirasakan oleh Bapak Ibu saat ini. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan soal anak-anak saya ketika masih kecil-kecil masih suka cerita ya Bu, masih suka cerita, masih manis, masih nurut. Namanya ngedidik anak-anak beda dengan mendidik remaja. Salah satu hal yang saya merasa kehilangan ketika sudah punya anak remaja adalah anak remaja kita. Kalau saya punya anak-anak saya udah nggak mau cerita sama saya, atau sudah minimal dibandingkan waktu dia masih anak-anak. Dan itu saya sedih. Saya sampaikan ke mereka gitu ya. Waktu masih kecil kan mereka cerita apa gitu misalnya. Itu udah gede tuh mereka udah punya teman sebaya, udah punya teman cerita yang berbeda, dan udah agak jarang bercerita ke orang tuanya. Jadi waktu anak-anak saya masih mau cerita, bahkan sampai dengan SMA masih cerita. Anak saya yang cowok nomor 3 waktu naik kelas 10, tapi SMA negeri lagi baik. Jadi waktu naik kelas 10 SMA dia pernah cerita. Dulu masih suka saya antar jemput, sekarang udah bawa motor sendiri. Nih, sepertinya aku merasakan sesuatu. Lalu kayak excited gini. Ya, nanti dia gara-gara kasih gue berlebihan. Maksud saya senang kalau anak-anak saya masih mau cerita di usia-usia remaja mereka. Terus dia cerita, nih kayaknya aku sedang merasakan sesuatu. Apa tuh? Sama cewek. Iya. Wah itu, Masya Allah. Saya bilang apa? Alhamdulillah nak, kamu merasakan sesuatu sama cewek. Lain jenis ya. Dan itu pertama saya mengapresiasi fitrah seksualitasnya. Kemudian yang kedua saya mengapresiasi dia masih mau cerita, dan itu saya sampaikan. Makasih ya, masih mau cerita sama Umi senang deh. Namanya Ukasya masih mau cerita. Jadi mungkin ketika kita bicara soal ini, sebelum bicara soal fitrah seksualitasnya, fitrah seksualitas adalah salah satu aspek yang patut kita perhatikan sebagai orang tua, tapi bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi orang tua bagi anak untuk berbagai isu, baik seksualitas maupun hal-hal yang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, next. Baru sepekan yang lalu saya ngisi di Permata Bunda SDIT Permata Bunda 3 kelas tinggi ya Bapak Ibu ya, 5-6. Itu ngisi, kalau di IT itu ada MPT, kalau dulu anak-anak
remaja tangguh menuju pemuda tangguh itu antara lain mengajarkan soal bagaimana mereka disiapkan ketika memasuki usia akil balik. Yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah dapat menstruasi, itu disiapkan. Dulu anak-anak saya waktu masih di SD, ketika saya tahu bahwa besoknya ada agenda itu, saya siapkan bagaimana caranya mereka jangan sampai nggak masuk sekolah. Karena bagi saya itu penting banget buat mereka. Bagaimana mereka diajak bicara soal tadi itu, apa sih perubahan yang terjadi di mereka, dan itu menurut saya penting banget. Kalau yang saya obrolin kemarin ya dengan guru-guru di SD Pendidikan Muda ya, misalnya Bu Dian kemarin nyampein kalau di kelas rendah itu diajarinnya soal ABT gitu ya, aku dan tubuhku. Jadi bagaimana dia memahami tubuhnya, mana bagian yang boleh disentuh oleh orang lain seperti itu. Dan itu subhanallah kalau menurut saya luar biasa, sebuah edukasi yang penting banget gitu, apalagi di era sekarang ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu pihak sekolah, pihak PB3 itu udah bikin semacam kuesioner gitu Bapak Ibu soal perilaku-perilaku anak yang kelas 5 dan kelas 6. Ada beberapa perilaku yang memang sudah mengkhawatirkan, kemudian menghubungi saya sebagai narasumber dengan agak bergetar suaranya. Udah parah ini, udah parah. Jadi banyak temuan-temuan yang sungguh gak terbayangkan 10 tahun yang lalu begitu ya, tentang perilaku anak-anak. Bagaimana ada yang udah ending pornografi misalnya, bukan hanya ending pornografi tapi juga membagikan link pornografi ke teman-temannya. Ada yang udah mohon maaf ending masturbasi misalnya, kelas 5, kelas 6 Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kemarin saya coba untuk bukan judge anak-anak tapi coba mengeksplorasi apa sih yang dalam kepala kalian itu seperti apa. Tapi ini sekarang tantangan yang terjadi bagi kita sebagai orang tua. Terus Bapak Ibu mungkin bilang begini kan, kayak misalnya handphone gitu ya, handphone itu kan kalau situs-situs yang berbahaya, katakanlah pornografi kan udah diblokir. Kita sebagai orang tua husnuzonnya kan begitu. Jangan salah Bapak Ibu, anak-anak kita lebih pintar. Ketika mereka emang kepengen, mereka nyari bisa, walaupun udah diblokir. Ada teknologi namanya VPN, itu yang bisa meretas. Dia pakai alat itu, aplikasi itu, dia bisa berselancar kemana saja secara bebas dan menemukan situs-situs yang berbahaya. Kalau memang berkenan, bahkan ini saya ajarkan sebagai satu sesi tersendiri kepada orang tua dan pendidik terkait literasi yang terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Terus saya tanya pertama-tama, di sini siapa yang nggak pegang HP sendiri? Nah, kelas 5-6, kemarin juga ngisi di Darul Ilmi. Darul Ilmi juga begitu. Anak-anak rata-rata sekarang sudah dari usia dini sudah dibekali handphone. Enggak kamu, anak-anak cuma boleh main itu 1 minggu, misalnya gitu. Oh good. Kalau punya peraturan seperti itu, bagus sekali Pak. Tetap terpantau misalnya, atau kalau misalnya buat belajar boleh, tapi cuma sampai jam 9 misalnya gitu. Tapi yang terjadi sekarang, alangkah banyaknya rumah-rumah keluarga yang anaknya pulang pegang handphone, wifi di rumah bebas, lepas, dia bisa ngapa-ngapain aja di situ. Jadi itu yang fenomena yang terjadi saat ini. Tantangan kita semua, tantangan saya juga dengan anak-anak saya pun sama seperti itu. Next. Jadi yang mau kita sekarang kuatkan adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu. Ketika di era anak-anak sekarang sudah tidak bertanya kepada manusia. Saya ngisi sesi liburan di Metro sekitar ada 100 anak SD sampai kuliah. Rentangnya jauh banget ya. Tapi saya tanya gitu ya, kalian tuh kalau curhat siapa sih? Dengan semangat Bapak Ibu jawabannya ChatGPT gitu. Bukan ke manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ngadu ke mamahnya, ke ibunya, jawaban ibunya atau respon ibunya gimana? Astagfirullah. Kata-kata thayyibah, kalimat thayyibah, tapi disejajarkan dengan sesuatu yang negatif yang membuat anak gak mau ngomong lagi, gitu loh.
misalnya banyak tema yang kalau dia tanyakan ke orang tuanya kira-kira responnya kayak tadi itu gitu. Kata ChatGPT apa Bu? Oh iya, memang perasaanmu valid, memang di usiamu saat ini memang wajar gitu. Jauh banget sama jawaban ibunya kan gitu. Daripada nanya ke orang tua, nanya ke guru, mending nanya ke ChatGPT, nggak dijudge, nggak dihakimi. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya kita tidak berperan sebagai manusia yang menyentuh hati anak kita yang juga manusia, mereka akan bertanya pada algoritma, pada mesin. Dan di kesempatan ini selalunya di semua sesi parenting, saya mohon kita berikan apresiasi yang sangat meriah kepada para bapak, ibu-ibu. Mari kita tepuk tangan sama-sama para bapak. Masya Allah. Para bapak terima kasih sudah hadir di semua sesi parenting. Bapak-bapak selalu minoritas. Jadi makanya kalau bapak-bapaknya yang di sini hadir, Masya Allah harus kita apresiasi. Kalau di sini ada istri-istrinya nanti dipijitin Bu ya di rumah atau apalah gitu ya. Pokoknya keren lah bapak-bapak yang hadir ini gitu. Ya karena di semua kesempatan pasti begitu. Pemahaman bahwa urusan anak itu urusan ibunya. Saya punya satu cerita menarik nih amatan saya pada teman-teman anak saya. Ada teman-teman anak saya tuh yang selalu berprestasi lah katakanlah begitu, walaupun memang nggak hanya di salah satu indikator lain banyak, tapi yang peringkat satu sekolah gitu-gitu. Yang saya perhatikan adalah bapak ibu sekalian, biasanya anak-anak yang begitu itu yang ambil rapotnya bapak pun ibunya. Jadi bukan hanya ibunya. Dan saya memperhatikan bagaimana percakapan bapaknya dengan gurunya, care-nya, nanyain, terus kalau anak saya begini-begini gimana? Saya melihatnya, mengamatinya bahwa rupanya salah satu syarat penting anak itu bisa menunjukkan performa yang terbaik adalah ketika dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya dan bapaknya juga care dengan pendidikan anaknya. Itu salah satu kesimpulan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk para bapak atas kehadirannya dan kepeduliannya pada anak. Next. Nah ini yang tadi saya mau sampaikan terkait dengan fitrah seksualitas. Jangan sampai kita sempitkan semata-mata hanya dengan hubungan seksualitas. Karena sebetulnya sangat dalam sekali dan penting sekali kita memahami fitrah seksualitas ini. Tadi yang pertama apa aja sih yang mau kita bahas dulu atau kita pahami itu? Yang pertama soal mengenal tubuh Bapak Ibu sekalian. Fitrah seksualitas itu mengenali tubuh. Di SMP, insya Allah mungkin ada yang kelas 10, ada yang kelas 9 gitu, ada yang kelas 7 baru mimpi basah dan menstruasinya itu mungkin berbeda-beda begitu. Tapi dia harus diajarkan untuk mengenali tubuh. Mengapa tubuhnya laki-laki dan tubuhnya perempuan berbeda? Bukan hanya di tubuhnya, tapi yang tidak terlihat ya, tapi juga dari bagaimana dia mengidentifikasi dirinya. Tadi ibu ini Masya Allah ya, ibu bunda makasih banget. Itu membantu saya untuk menjelaskan itu. Menerima diri. Menerima diri itu maksudnya gimana Bapak Ibu? Misalnya ada pasangan atau keluarga yang pengen anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan, kemudian dididik sebagaimana anak laki-laki. Sehingga dia mempersepsi dirinya walaupun dia seorang perempuan, tapi dia mempersepsi dirinya sebagai maskulin, kualitas laki-laki, seperti itu ya Ibu ya. Kemudian dia mengidentifikasi dirinya seperti itu tadi. Aku gak suka punya sifat-sifat perempuan, lemah, misalnya begitu. Gak suka masak, gak suka melakukan penata laksanaan rumah tangga sebagaimana perempuan, gagah gitu ya. Itu kan faktor penerimaan diri. Atau misalnya kadang-kadang kalau anak-anak itu nanya, biasanya kalau di sesi anak-anak ya Bapak Ibu ya, itu saya di tahun ajaran ini udah mulai insya Allah selalu membagikan sticky note untuk mereka bertanya anonim. Ada aja pertanyaan gen alpha ya, gen alpha core, saya suka asbun gitu. Kenapa ya nih aku lahir perempuan? Ya mana gua tahu, mana gua gitu. Ya itu takdir Allah, intinya begitu kan. Ya nggak tahu kotanya saya ya gitu. Maksudnya itu kan takdir Allah. Nah itu kan faktor penerimaan diri. Bagaimana dia bisa menerima dirinya
bahwa Allah takdirkan dia lahir perempuan bukan laki-laki. Nah, dengan takdir itu sekarang bagaimana kamu mempersepsi dirimu sendiri, nah itu dia penerimaannya. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Soal menjaga kehormatan. Jadi mohon maaf, antara lain penjelasan soal pornografi. Pornografi adalah satu aspek yang sedikit sekali sebetulnya Bapak Ibu bicara soal fitrah seksualitas itu sedikit sekali. Ada yang sebetulnya lebih asasi, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Misalnya pornografi itu kan mohon maaf melihat aurat orang lain. Di situ ada faktor tidak menjaga kehormatan dan minimnya rasa malu. Itu faktornya. Jadi ketika bicara soal ini kita pahamkan kepada dia kenapa harus menutup aurat. Menutup aurat dengan sebenar-benar yang menutup aurat ya. Menutup aurat. Kenapa laki-laki auratnya begitu? Tapi kan secara instan tetap gitu ya, tetap harus berpakaian yang lebih baik. Walaupun boleh ya sedengkul. Bapak mohon maaf kalau kelihatan sedengkul sampai pinggang gua nggak pakai baju sebenarnya boleh secara syar'i ya Pak ya. Tapi kan tidak ihsan. Ya. Tidak menjaga rasa malu dan kehormatan. Dari aspek itu yang kita bicara soal fitrah seksualitas. Yang keempat, memahami batas, tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya kemarin saya bikin games, kalau anak-anak dibikin games, ya, saya bikin games, Squid Games, ya, merah, hijau, kuning. perilaku merah, hijau, kuning. Ketika bicara soal lawan jenis, misalnya gitu. Ya. Saya kasih tuh ada daftarnya ya, misalnya kayak gitu. Jalan bareng, makan bareng, bakso bareng. Itu perilaku apa? Merah, hijau, kuning gitu. Anak-anak jawab tuh ibu ya. Terus sleep call nih. Oh, anak-anak kita tuh hebat-hebat itu. Masya Allah yang isu-isu seperti itu gitu. Mungkin bapak-bapak apa sih? Sleep di atas call apa gitu. Sleep call. Jadi tidur itu sambil teleponan bapak sama yayangnya. Misalnya gitu sampai tidur. Ya begitu tuh. Jadi anak-anak diajarin. Jadi mana batas yang boleh? Belajar bareng boleh atau enggak? Boleh hijau. Nah, gitu. Jadi mereka diajarkan mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak. Tapi ada yang lebih penting dari ini. Next. Ini mungkin juga. Nah ini tadi soal kematangan. Tadi saya beberapa kali menyebutkan soal akil dan balik ya Bapak Ibu ya. Akil balik. Kalau bicara soal balik itu intinya bicara soal fisik. Tadi Bapak ya terima kasih. Balik itu bicara soal fisik. Jadi perubahan yang sifatnya fisik, suaranya berubah. Dulu saya waktu anak saya yang cowok, suaranya berubah itu pas lulus SD. Kalau punya anak laki mungkin beda-beda ya, maksudnya kapan. Waktu lulus SD pas terima ijazah, hari terima ijazah waktu itu masih COVID, suaranya waktu berubah. Umi kasar minta tolong loh. Kan saya kemes ya jadi ibunya ya. Saya ikutin kasar kenapa suaranya begitu gitu. Mestinya nggak boleh gitu ya. Ya tapi maksudnya ya gitu ya. Suaranya berubah, fisiknya berubah, gitu anak-anak berubah itu balik. Balik itu bicara soal fisik. Perempuan menstruasi yang laki-laki sudah mimpi basah. Dan itu kan fitrah. Fitrah yang Allah berikan untuk menjadi petunjuk bahwa kamu sudah memasuki masa balik. Jadi jangan jadikan sesuatu yang memalukan untuk dia. Ih, udah mimpi gitu ya. Udah ngompol ini nih SMP misalnya gitu. Jadi dibuat dia malu. Terus misalnya anak yang perempuan mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu soal menstruasi, tapi begitu masa itu datang padanya dia kabur, bingung mau tanya ke siapa. Padahal kan harusnya ibu minimal atau orang tua jadi tempat yang nyaman untuk bertanya. Atau kalanya pusing, pokoknya nggak karu-karuan gitu ya. Itu luar biasa sebetulnya pergolakan yang terjadi di dalam dirinya kalau kita nggak mempersiapkan dia. Kalau kemarin Bu Dian Pendidikan cerita di menuju pemuda itu sampai diajarin mohon maaf sampai dibawain mohon maaf CD-nya itu dibawain pembantunya diajarin Bu cara pakainya begini nanti kamu cuci ya kalau masuk kamar mandi kalau kamu ganti kamu cuci gini diajarin Bu. Saya mohon
maaf, saya dulu waktu begitu tuh nggak diajarin kan orang tua sendiri, belajar sendiri gitu biasanya gitu ya. Anak-anak sekarang, subhanallah, kalau bukan orang tua atau orang dewasa yang ngajarin, mereka belajar ke siapa Bu? Ke internet. Iya kalau pas ketemu sumber yang benar. Kalau ketemu yang nggak benar gitu kan. Ya ini ya, jadi soal balik perubahan biologis dan perubahan fisik jelas tidak perlu diajarkan karena dia memang secara fitrah Allah berikan seperti ini perubahan-perubahan itu. Tapi bicara soal akil, nah ini dia. Alangkah banyaknya anak-anak kita yang sudah balik tapi belum akil Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang akil itu harus diajarkan, harus disiapkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang dewasa di dekatnya. Orang tua, guru, orang-orang dewasa di dekatnya. Mohon maaf, bahkan mungkin ada yang sudah dewasa sekali ya, bahkan udah punya anak gitu istilahnya. Tapi nggak akil-akil Bu. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf sih. Ada tuh udah jadi orang tua tuh. Udah punya anak tapi kelakuannya masih kayak anak-anak. Banyak nggak itu? Banyak Bapak Ibu. Mohon maaf nggak akil-akil. Padahal sebetulnya peran parenting atau orang tua itu adalah mempersiapkan anak supaya mandiri, supaya akil. Ini mohon maaf mungkin ada yang punya background sarjana agama atau sejenisnya. Kalau di kompilasi hukum Islam Bapak Ibu, di kompilasi hukum Islam itu usia berapa Bapak Ibu yang sudah dikatakan bahwa anak itu tidak lagi punya hak sebagai anak, dalam arti orang tuanya tidak wajib lagi memberikan nafkah. Usia berapa Bapak Ibu ada yang tahu? 15 bukan? Oke. Perempuan sudah menikah. Baik, terima kasih, disimpan dulu. Tapi kalau di KHI kompilasi hukum Islam itu besaran angka ya, silakan kalau ada yang mau tebak-tebak. Google. Udah Google ngaji. Umur 21 tahun ya Bapak. Boleh cek di kompilasi hukum Islam itu yang disebutkan umur 21 tahun. Bukan memutus hubungan sebagai nasabnya, bukan. Tetapi ketika orang tua boleh tidak lagi menafkahi anaknya pada usia sekian. Karena kalau perempuan mungkin berbeda ya Mbak, sampai dengan dia menikah. Jadi ada obrolan menarik nih antara suami saya dengan anak saya yang paling tua. Waktu dia umur 20 tahun. Ini mohon maaf Pak, ini dikit bukan ke anak SMP. Tapi misalnya waktu dia masih umur 20 tahun ya. Nah, tahun depan Abi sudah tidak wajib nafkahi kamu, bayarin UKT kamu, bayarin kosan kamu. Kata bapaknya gitu ya. Kalau pakai landasan tadi itu ya Pak ya. Walaupun orang tua di Indonesia Pak ya, anaknya udah beranak, udah punya cucu masih juga ngepet ke anaknya, ya kan? Iya, gitu yang terjadi. Ya tapi intinya sebenarnya Islam mengajarkan agar kita orang-orang dewasa ini mengajarkan anak-anak kita untuk menyiapkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri. Intinya begitu. Jadi misalnya pelan-pelan nih dikasih tanggung jawab. Jatuh jangan sampai apa-apa. Aduh kasihan kejadian memakan misalnya gitu. Bahwa jatuh itu nggak apa-apa. Jatuh iya nggak apa-apa, sakit ya kan? Iya nggak apa-apa, bangun lagi. Gitu. Diajarin tanggung jawab, diajarkan menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu harus menemukan hal-hal temannya nggak enak. Gitu. Jadi jangan apa-apa tuh dilindungi, bener gitu. Kalau ada satu hozil lagi yang salahnya kodok ya. Recommended Bapak Ibu bagi orang tua salahnya kodok. Intinya bagaimana orang-orang tua seringnya membuat anak jadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Karena apa-apa yang terjadi itu menyalahkan pihak di luar diri. Kalau jatuh, oh gara-gara ada kodok lompat ya, kodok disalahin gitu. Ya padahal dia jatuh aja gitu. Ini begitu. Jadi tadi itu, kalau bicara soal akil, inilah fungsi antara lain yang juga kita bahas saat ini. Next. Ya jelas karena otak remaja
mohon maaf bagi yang sudah membekali anak-anaknya sepeda listrik, motor listrik, harap hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hati-hati banget gitu ya. Itu otak anaknya, kita iya gitu ya kalau ini bisa. Tapi kan otak anak-anak memang belum berkembang secara matang. Baik, saya akan menggambarkan dengan yang lebih dengan bahasa anak-anak. Next. Ya, ini yang biasanya saya tampilkan kalau di anak-anak. Ilustrasi apa yang terjadi dalam otak mereka. Ini salah seorang edukator juga yang bikin untuk menggambarkan ke anak-anak. Nah, dalam otak kamu tuh ada 3 pihak. Yang pertama, mohon maaf kalau di sini digambarkan sebagai monyet. Monyet itu kelakuannya gimana Bapak Ibu? Impulsif dia, apalagi? Monyet itu gimana Pak? Liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar gitu kan. Monyet kan kira-kira kayak gitu ya Bu ya. Kalau udah pernah ketemu monyet ya Bu ya. Kalau melihat kacang satu kantong gitu kan ya. Kalau nggak direbut, kalau nggak kita kasih udah habis tuh satu kantong, yang terjadi pada monyet apa tuh? Masih lagi geragas lagi, minta terus gitu kan. Lihat monyet impulsif. Dan hormon yang terkait dengan itu misalnya adalah hormon dopamin. Anak-anak SD udah paham soal hormon dopamin ini. Bahwa kalau misalnya dia menyukai sesuatu terus diklik misalnya, itu ada hormon dopamin, udah tahu. Masya Allah Bu, soal knowledge-nya anak-anak kita sekarang. Ada pihak monyet, ada pihak monster panik, amigdala, mengatur rasa takut, rasa panik. Dan yang mengatur itu semua siapa Bapak Ibu? Yang di tengah, si Luffy. Luffy One Piece ya. Dia yang mengendalikan. Saya kasih ilustrasi begini biasanya ke anak-anak. Nah, besok kamu ujian. Tapi terus jam 7:30 ada teman kamu ngajak mabar. Tahu mabar ya Bapak Ibu ya? Main bareng. Kalau yang cowok biasanya main game online, kalau yang cewek biasanya apa? Kalau bahasa saya Koreaan. Korea-Koreaan gitu ya Bu ya. Misalnya kayak gitu. Atau main game online juga gitu yang cewek gitu. Terus temannya ngajak mabar. Udah sih kan kamu pinter. Belajarnya masih sebentar aja. Kita main sampai jam 9 aja. Apa yang terjadi jam 9? Gak puas dong gitu ya. Masih mau push rank. Masih harus kurang nih gitu ya, masih kurang lagi. Terus naik lagi jam 10 sampai jam 12, akhirnya berhenti hanya karena kantuk. Akhirnya gak sempat belajar, akhirnya telat datang ke sekolah, akhirnya panik. Yang terjadi adalah monster panik gitu. Kenapa nak? Karena yang ngatur setirnya bukan kamu, bukan prefrontal cortex. Misalnya apa nih Bapak Ibu ya. Letaknya ada di sini, Bapak Ibu silakan pegang jidatnya masing-masing. Letak prefrontal cortex kita tuh ada di jidat kita ini Bapak Ibu. Masya Allah. Karena yang mengendalikan adalah monyetnya, bukan ini nih, bukan si Luffy, saya bilang gitu. Kalau kamu bisa mengendalikan, kamu tahu kapan harus stop belajar, gitu misalnya. Ada banyak kajian sebetulnya soal ini. Misalnya kenapa Allah taruh di sini ya? Masya Allah, Bapak Ibu. Misalnya ada penelitian bahwa prefrontal cortex akan efisien manakala dialiri oleh darah, dan darah akan efisien mengalir ketika dalam posisi lebih rendah daripada jantung. Itu posisi apa Bapak Ibu? Sujud. Gampang nggak ngajarin anak-anak sholat? Jelasin tadi itu, insya Allah akan lebih mudah mereka sholat. Karena anak-anak butuh rasionalisasi ya kadang-kadang. Karena kayak gitu. Masya Allah. Ini misalnya, contoh, next. Yang ini tadi ya. Perubahan-perubahan visi, ya tadi itu, perubahan visi itu sering menakutkan bagi anak-anak kita. Terus mereka butuh orang yang bisa menjelaskan mereka, menenangkan mereka. Ya misalnya seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau sekarang anak-anak takutnya udah belajar dari tadi itu, bukan orang dewasa yang ngajarin gitu ya, tapi dari internet.
Ya itu dari bahasa saja sudah harus berhati-hati gitu ya. Anaknya boleh bingung, anaknya boleh malu, tapi anaknya jangan sampai takut bercerita kepada orang tua. Nanti akan saya sampaikan juga ada beberapa hal temuan-temuan saya. Next. Nah ini misalnya bicara soal fitrah seksualitas mengapa jadi penting? Karena nanti dia kan bicara soal fungsi-fungsi ibadah juga. Misalnya kita akan bicara soal tata cara tohar. Ya misalnya gimana sih cara mandi wajib itu? Cara mandi wajib itu yang gimana? Cara membersihkan dari haid itu, atau misalnya mohon maaf air mani itu misalnya seperti apa? Kalau kemarin misalnya menarik, saya nggak tahu mungkin kalau di FI juga melakukan itu, tapi kemarin misalnya kalau di Permata Bunda itu guru-gurunya sampai bikin cairan yang mohon maaf mirip dengan air mani supaya ngajarin mereka air mani itu yang kayak apa nih? Ini kira-kira kayak gini. Masya Allah, luar biasa itu diajarin dari tepung aci ya. Sampai ketawa-ketawa gurunya itu bikin ini udah bener nih belum kentalnya ini Pak. Tapi harus ngajarin gitu kan ke anak-anak yang untuk membedakan mani dengan nasi gitu kan ya. Nah itu kan Masya Allah ya terkait dengan prinsip ibadah gitu. Dan mohon maaf nanti jangan tanya ke saya ya, nanti tanya ke para ahli fikih ya kalau soal itu ya. Kita bicara soal fitrah seksualitasnya di sini. Tapi kira-kira begitu ngajarin ke anak-anak biar paham gitu. Hal-hal yang seperti itu. Yang kedua misalnya menjaga aurat dan berpakaian. Kenapa perempuan harus semuanya? Kenapa harus semuanya yang ditutup auratnya? Ya karena perempuan dari atas ke bawah itu semuanya bisa jadi fitnah. Fitnah dalam arti bisa mengundang tertarikan begitu ya. Bahkan yang udah ditutup aja kadang-kadang masih bisa gitu ya. Apalagi yang enggak gitu. Misalnya soal menjaga aurat, soal berpakaian. Yang ketiga misalnya tadi itu ada bergaul, menjaga pandangan. Tadi ya, misalnya mana yang enggak. Next. Nah ini ada beberapa perilaku yang harus kita hati-hati soal tadi lawan jenis. SMP, jangan kan SMP buat anak SD aja udah ya. Dulu anak saya nomor 2 tuh. Anak saya nomor 2 tuh banyak fansnya itu dulu. Waktu SD tuh kadang-kadang sampai dijagain sama wali kelasnya. Kadang-kadang ada anak-anak yang ikhwan ya gitu ya. Ya pokoknya ada perilaku-perilaku seperti itulah, menunjukkan gitu ya. Anaknya takut gitu misalnya. Nah, tadi yang perlu kita sampaikan ke anak-anak bukan soal jatuh hatinya atau tertarik dengan lawan jenisnya, tapi mana yang boleh dan mana yang tidak. Tertariknya boleh dong kan? Itu fitrah loh. Oh kalau nggak tertarik itu ya aneh. Tapi ada juga yang anak SMA waktu itu pernah nanya, saya ini si SMA, anak SMA. Tapi gimana ya? Kalau aku kayak belum merasa begitu deh. Oh iya, nanti insya Allah akan ada masanya. Belum aja kakak gitu. Ada yang agak telat-telat kali ya Bu ya. Tapi secara fitrah ya fitrah lah. Tertarik dengan lain jenis gitu. Nah ini yang kita harus mendampingi mereka. Next. Tadi misalnya di paparan pornografi, kenapa nggak boleh? Ya karena merusak otak anak. Biasanya kalau ke anak-anak saya kasih mini games karena waktunya juga terbatas gitu ya Mbak Fitri. Misalnya pakai kertas HVS, anak-anak dibagi kertas HVS semuanya. Terus disuruh menuliskan kebaikan-kebaikan mereka di kertas HVS itu sebanyak mungkin. Terus nanti saya bilang jagain kertasnya jangan sampai lecek, jagain. Tapi nanti kalau instruksinya berubah kalian ikutin, tulis kebaikan-kebaikan. Begitu udah nulis kebaikan-kebaikan, sekarang remek kertasnya, diremek. Tapi jangan disobek gitu, diremek kecil-kecilnya. Sekarang dibuka, coba kakak nulis lagi di situ. Enak nggak nulisnya? Udah nggak enak. Nulis di atas kertas remek. Saya ingin menggambarkan begitulah kira-kira otak kalian. Ayah ibumu, guru-gurumu kepengen menjaga kertas itu sebaik mungkin, tapi banyak pihak yang nggak kepengen kamu jadi anak yang baik. Jadi jaga sebaik mungkin kertas putihnya itu misalnya. Ya, coba saya ajarkan ke kamu. Sebenarnya ada penjelasan soal bagaimana pornografi merusak otak dan seterusnya. Next. Ini mungkin masuk ke sini, sesi ini bagaimana remaja itu lebih butuh didengarkan untuk dipahami.
bukan langsung dibalas. Jadi prinsip komunikasinya tuh bukan kita membalas responnya anak-anak. Anak-anak ngomong apa, terus kita langsung balas. Enggak, coba dengerin dulu aja. Dengerin dulu aja. Tadi misalnya di kenalan tadi mungkin ada sekelebat ya Bu ya, Pak Jihun. Kadang-kadang kalau di sesi-sesi itu saya tampilin tuh. Dulu juga pernah di kelas tinggi SD IT, salah satu SD IT, SD-nya anak saya waktu itu. Dia minta jelasan soal medsos. Jelasan soal medsos ya. Jadi justru udah gak lama ya, zaman-zaman Gen Halilintar ya Bu ya. Jadi saya tampilin tuh waktu itu tuh. Ada Gen Halilintar gitu ya. Ada Blackpink gitu. Terus terakhir itu BTS, dulu masih BTS ya gitu. Waktu baru-baru speech ketok-ketoknya lah gitu. Baru speech di PBB itu mereka. Terus tiap slide ganti slide itu Bu, itu di masjid itu acaranya kan heboh ya. Gen Halilintar, waktu itu lagi ketok-ketoknya. Terus Blackpink, Lisa gitu, anak-anak tua tuh itu Bu. Begitu BTS Bu udah kayak meroboh gitu. Terus saya tanya, Pak, coba di sini ngaku, ini enggak kenapa nggak ngapa-ngapain, ngaku di sini siapa yang nggak kenal, gitu kan ya. Tahu Bu siapa yang tunjuk Bapak, nunjuk malu-malu, nunjuk ibu-ibu gurunya di belakang. Jadi anak-anaknya ibu-ibu gurunya nggak tahu itu siapa sih yang ngomongin gitu. Kali ganti-ganti slide apa, 17 sama 20, nggak ngerti Bu ini ya Bu, gitu ya. 17, 40s gitu, apaan sih itu resep makanan ya gitu. Anak-anak mah paham banget, yang cewek ya terutama ya. Misalnya ada grup NCT, itu tahu banget Bu, NCT itu ada NCT Dreams, NCT apalagi gitu ya. Itu paham banget. Coba di next dulu aja, di next. Oke. Kalau baca gak apa-apa, ntar saya bacain. Jadi mulai dari tahun ajaran ini, Bapak Ibu, saya mencoba untuk konsisten membuat sesi anak-anak boleh bicara apa saja. Dan karena anak-anak kan gak bawa handphone ya, jadi pakai sticky note gitu. Pakai sticky note. Dan tanpa terkecuali anak-anak harus menulis. Tanpa terkecuali. Pokoknya nulis apa aja, apa yang kira-kira pengen mereka tanyain, apa keresahan mereka, ditulis. Anonim, tanpa nama, gitu. Jadi ini beberapa nanti yang akan saya tampilkan apa yang jadi suara hati mereka. Ini anak-anak SMP, mohon maaf, ini anak-anak SMP IT Fitra Insani. Kelas 7 pernah, kelas 8 pernah, kelas 9 pernah. Tapi ini sedikit aja yang saya tampilin. Umi, kenapa sih kita nggak boleh pacaran? Padahal ada temanku yang pacaran tapi makin pinter karena mereka pacarannya saling membagikan ilmu. Cuma nanya Umi. Ini suara hati anak-anak soal pacaran. Next. Bentar, tadi ada satu lagi ya, mohon maaf. Ini. Kalau orang tua lagi kesel terus lampiasin ke anak, apa yang kita harus lakukan? Ini coba konsisten saya lakukan ke anak-anak, saya kumpulin, terus misalnya ada pertanyaannya mirip-mirip itu saya jawab di satu jawaban sendiri, misalnya gitu. Ada yang beberapa masih daftar tunggu bahkan gitu, karena belum dijawab. Tapi coba saya kumpulin, dan untuk saya ini jadi data. Data tentang apa sih yang ada dalam otaknya anak-anak ini? Ini. Next. Ini kan nggak ini ya, karena nggak tahu yang nulis siapa kan, gitu ya. Jadi orang tua siapa juga kan kita nggak tahu ya. Ustazah, saya mau nanya, kalau orang tua sering membandingkan atau marah-marah tanpa alasan, wajar nggak? Wajar nggak? Atau misalnya pertanyaannya misalnya gini, kenapa kalau misalnya adikku yang nakal, aku yang kena marah ya? Banyak tuh pertanyaan kayak gitu tuh, misalnya suara hatinya anak-anak tuh, gitu. Dan biasanya kalau saya jawab, terus nanti saya bagiin juga ke orang tua jawaban, biar orang tua juga pada baca. Jadi kalau kemarin respon yang di FT, kan orang tuanya mengapresiasi ya, karena kita tahu ya isi hatinya anak-anak kayak gitu. Selama ini anak-anak nggak berani ngomong kan gitu.
dan dia ngomongnya nggak guna dan aku nggak dengerin, apakah dosa? Ini masih banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu ya, dan Masya Allah kadang-kadang hangat hati kita pas baca itu. Subhanallah, itu suara hati anak-anak. Semuanya saya rangkum dalam hasil sebagaimana berikut. Silakan next. Oh ya belum. Oh ya Bapak ini dulu aja. Intinya pilihan kata kita itu sangat berpengaruh pada anak. Ada yang bilang, enggak kok masalahnya bukan komunikasi, saya udah ngomong. Gitu ya. Komunikasi itu bukan cuma ngomong ya Bapak Ibu, bahkan diamnya kita pun itu juga berkomunikasi. Diam memeluk dia dengan hangat itu juga komunikasi. Enggak kok udah saya omongin, bukan komunikasi yang begitu. Tapi pilihan kata misalnya gitu. Saya mau kasih satu fragmen. Saya dengan anak saya yang cowok ketika dia masuk SMP kelas 7. Jadi anak-anak saya SMP-nya notabene di boarding, termasuk yang cowok ini notabene boarding. Jadi anak-anak SMP itu boarding. Anak boarding itu kan biasanya kalau tuh ada perpulangan gitu ya Bu ya, pulang 3 hari terus nanti balik lagi gitu kan. Pernah ketika ada perpulangan dia minta izin pengen main sama teman-temannya, teman-teman sesama SMP boarding ini. Iya boleh, saya bilang kayak gitu, boleh. Terus pulang kan, terus dia cerita, nih dia cerita, tadi ya, kumpul, kan saya nanya ngapain, ngobrol apa ya, ngapain gitu. Nih tadi itu ya teman-temanku semuanya, cowok, anak-anak SMP IT, boarding, semuanya merokok. Terus kasar merokok juga. Saya nanya ya karena cowok ya. Enggak nih, ngapain? Beneran saya bilang. Soalnya namanya circle anak-anak begitu ya Bu. Kalau teman-teman yang melakukan kan biasanya dia juga kepengen melakukan gitu ya dalam bayangan kita. Terus ya kenapa kok nggak ngerokok? Kan semuanya ngerokok, kasarnya ngerokok. Ya nggak kepengen aja nih. Gitu. Nggak kepengen aja merusak tubuh kata dia gitu. Begitu ya. Kelas 7 gitu. Oh ya udah. Ya udah. Nah, salaman. Nah, janji ya, salaman. Demi Allah. Umi nggak marah nih, gitu ya. Umi nggak marah nih demi Allah, Umi juga nggak marah. Demi Allah, kalau kasar ngerasa kepengen merokok, jangan lakukan di depan teman-teman. Lakukan di depan Umi. Anaknya waktu itu kelas 7. Karena waktu itu dia mantep merasa nggak pengen gitu ya. Sekarang udah kelas 12. Kelas 10 Bu, masuk SMA negeri ya. Saya mau bolehin dia main, misalnya izin main PS boleh, secara ada ketentuan berlaku gitu ya. Pernah suatu hari kelas 10 nih, dia pulang gitu kan, udah agak sore karena habis main PS. Baru masuk pintu habis salim gitu ya. Bawa apa nih Nek? Bau sesuatu. Dia sadar gitu ya, mau rokok gitu ya. Terus, Umi salaman. Ngajak saya salam. Demi Allah Umi, aku nggak merokok. Yang merokok, yang main PS pada merokok semua kayak gitu di dalam bentuk merokok gitu. Apa yang bisa saya lakukan selain percaya Bapak Ibu? Saya ngasih bekalan udah, ingetin udah, mengedukasi udah. Kita tidak bisa memonitor anak kita 24 jam di depan mata kita. Maka yang bisa kita lakukan hanya memberikan imunitas bekalan supaya dia bisa imun terhadap hal-hal yang ada di luar sana. Apa yang bisa saya lakukan selain percaya? Saya percaya sampai dengan sekarang. Tapi kira-kira seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ke anak-anak? Sama kakaknya yang cowok, yang cewek di bawah itu juga begitu. Pernah waktu itu jalan bareng tanpa izin ke saya, dan ternyata jalan barengnya sama cowok rame-rame sih. Tapi nggak izin, dan ternyata sama cowok. Gitu misalnya gitu ya. Terus pas pulang diajak ngobrol. Kita tahu salahnya kita apa? Kita tuh cuma pengen
Dia pengen main sama teman-teman. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin di sini anak dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin nanti di IT. Kita ngerasa anak-anak kita udah jadi anak yang, karena anak-anak IT, jangan salah Bapak Ibu. Coba diajak ngobrol dulu, dia meng-IT itu dengan bahagia atau enggak? Meng-IT, bahasa apa itu ya? Dia merasakan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan dia atau tidak? Jangan-jangan ada yang selama ini nggak bisa keluar tuh, yang suara hatinya itu. Jadi jangan bangun tembok sebagai orang tua, tapi bangun jembatan. Kalau saya cenderung di orang tua itu memang ada yang do dan don'ts ya Bapak Ibu ya. Ya, dan memang itu kedua-duanya diperlukan. Ada yang kekeh, ada yang bisa mentolerir dalam arti bisa memahami anak-anaknya dengan lebih baik. Jangan sampai nggak ada dua-duanya. Jangan sampai semuanya kan itu kering semua. Gitu. Atau semuanya serba boleh semua. Nggak boleh harus ada salah satu yang berfungsi seperti itu. Ini misalnya, yang ketat kalau soal main game, nonton drakor itu suami saya justru. Yang begitu-begitu. Yang ketat ya kalau soal-soal begitu. Ini misalnya kalau yang cowok kan main game online. Kalau sama bapaknya dia baru duduk, baru main game itu udah langsung marah. Tapi kalau saya cenderung misalnya saya duduk di sampingnya, saya duduk di samping Ukasnya nih yang suka main game yang cowok ya. Saya duduk samping dia. Dia waktu itu lagi main Minecraft nama gamenya. Coba jelasin konsep mainnya kalau dia jelasin dan saya nggak ngerti. Tapi setidaknya saya mengkomunikasikan kepada anak saya bahwa Umi mencoba satu. Terus ngobrol pakai bahasa apa gitu ya. Kamu tuh ngomong bahasa apa sih? Ditutup ininya headsetnya. Ini bahasa Bulgaria. Jadi dia, Umi mau dengar asal ngomong bahasa Itali, Spanyol, kayak dia meletup di kepala saya. Ternyata dia belajar bahasa bukan dari les, bukan dari sekolah, tapi dari game online. Betul bahwa tetap harus ada batasan. Saya setuju banget tetap harus ada batasan. Tapi ketika anak menyukai itu sebagai sesuatu aktivitas yang dia sukai, mari kita melihat apa baiknya di situ. Kita masuk dulu ke situ, baru nanti kita bilang, nah baik, tapi batasannya begini, gitu. Jangan dibalik. Lagui, sia-sia, banyak predator. Udah serba gak boleh semua gitu anaknya. Itu misalnya begitu. Jadi bangun jembatan komunikasi. Next, jadi rumah yang aman Bapak Ibu. Harus ada yang hadir, mendengarkan, mendoakan sudah jelas. Udah kalau saya udah mendengarkan, udah hadir. Beneran? Coba kita cek lagi. Bener nggak anaknya merasa didengerin? Bener nggak lebih banyak perintahnya, lebih banyak nggak bolehnya daripada didengerin? Dengerin itu artinya cuma ngedengerin Bapak Ibu, dengerin aja. Makanya sedih kalau anak saya udah nggak cerita ke saya. Berarti saya dianggap bukan pendengar yang baik lagi bagi mereka. Next. Kelak saat anak menghadapi persoalan terbesarnya, apakah kita orang pertama yang diajar? Tadi itu, gimana caranya benar-benar orang itu jadi tempat pulang buat dia. Jangan malah nanti dia pulangnya kayak yang lain-lain. Mohon maaf, banyak kasus-kasus misalnya LGBT misalnya itu. Itu misalnya kalau untuk yang laki-laki, saya pernah kehilangan sosok ayahnya. Yang perempuan yang lesbian juga seperti itu. Jadi benar-benar kita sudah hadir buat anak-anak kita. Jadi tempat yang nyaman buat anak-anak kita. Terakhir, mana dari terakhir dulu itu? Udah habis-habisan ini kalau di TV udah lama gak nyala di rumah saya ya, karena anak saya paling kecil switch delay. Itu lahir jebrok gitu, COVID, semuanya megang layar rumah gitu. Jadi nggak ada TV di rumah. Kalau nggak salah ada sinetron Indosiar ini yang mungkin apa Bu? Ininya kalau dokter Indosiar itu apa Pak? Bapak tahu nih kayaknya nih. Template-nya apa tuh dokter Indosiar itu? Template dokter Indosiar itu adalah pasiennya pasti mati. Ya kan Pak? Terus jawabannya biasanya gitu. Jawaban dokternya biasanya gitu kan. Dia bilang apa? Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain. Maksud saya ingin menutup dengan mentalitas itu yang
yang kita hadirkan. Kita berusaha dulu Bapak Ibu semaksimal mungkin untuk menjaga mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah ternyata di tengah ada aja kejadian gitu Miss, yang melelehkan air mata kita. Jawab dengan mentalitas dokter Indonesia. Umi, Mama, Bapak udah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata Allah berkehendak lain. Gak apa-apa ya. Kita tetap lakukan yang terbaik. Ikhtiar terus gitu. Next. Ada yang kurang ya kayaknya, nggak apa-apa deh. Ya sebenarnya ada satu mungkin belum di ini ya. Mohon maaf operatornya. Ada satu slide yang sebenarnya menggambarkan apa sebenarnya isi suara hati anak-anak dari data yang sudah saya terima selama beberapa kali ngisi ke anak-anak itu dari SD, SMP, SMA gitu. Itu justru bukan persoalan seksualitas Bapak Ibu. Keingintahuan mereka atau keresahan mereka bukan soal itu, tapi soal hubungan dengan orang tua. Yang terbanyak itu. Terus ada misalnya hubungan pertemanan, misalnya gitu. Yang kedua hubungan pertemanan nanti saya susulin. Ada sih di ininya. Mungkin harus diupdate dulu ini, ditutup dulu terus nanti dibuka lagi. Tapi kalau nanti aja. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal fitrah seksualitas hari ini, mari kita sama-sama memuhasabah diri kita terlebih dahulu. Sudah benarkah pemahaman kita soal itu? Sudah benarkah cara kita berkomunikasi dengan anak-anak? Dan sudahkah kita menjadi tempat pulang dan tempat bertanya yang nyaman bagi anak? Ada kalimat-kalimat thayyibah yang benar, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, jangan sampai didekatkan dengan tadi ya. Ketika dia melakukan hal yang negatif, istighfar itu selalu ketika dia melakukan hal yang negatif. Jadi, udahlah kalau ngomong lagi lah. Akhirnya begitu. Demikian mudah-mudahan jadi tazkirah untuk saya pribadi. Tiada lain semata-mata hanya berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya punya. Dan senang sekali jika Bapak Ibu sekalian bisa sama-sama saling berbagi. Dan sangat-sangat dipersilakan jika Bapak Ibu berkenan memberikan respon. Nanti saya minta ke panitia, mohon bisa ada Google Form untuk mengisi feedback. Jadi kira-kira apa pesan yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan salah pesannya yang nyampe gitu. Jangan-jangan dokter Indonesia yang nyampe doang gitu. Tapi apa pesan yang bisa diterima? Insya Allah bisa coba kita terapkan di rumah nanti masing-masing. Dan iya ditutup dulu gitu Pak. Nanti dimunculin lagi karena ada update-nya. Link Canva ya. Di link Canva-nya itu ada update-nya dikit aja, satu slide aja. Ya. Dan silakan disiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Saya baru memahami bahwa ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang kepengennya anonim. Dan mohon maaf kalau untuk itu memang saya belum ketemu formatnya yang enak di mana bisa nanya anonim ya, kecuali Bapak Ibu bikin akun anonim gitu misalnya gitu. Saya juga sekarang suka terima dia pakai akun anonim, bikin nomor ini sendiri nanya gitu ke saya gitu. Dan tapi kalau nggak ketemu itu pengen nanya tapi bingung gitu misalnya, ya nggak apa-apa boleh, ya sampaikan apa saja. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya sambil menyiapkan pertanyaannya. Jadi kalau bicara soal anak-anak itu ada satu lagi cerita, saya izin bercerita soal anak saya. Saya udah izin juga ke mereka. Mohon maaf Umi jadi contoh ya, karena yang Umi tahu adalah interaksi dengan kalian. Anak yang paling tua Bapak Ibu, anak yang paling tua itu dulu SMP-nya boarding, SMA-nya boarding, SMA-nya ngambil IPS. Dan cenderung waktu itu dia ikut OSN itu ekonomi. Tapi dilalahnya begitu mau ngambil apa penjurusan SNB, apa tes itu? SNB pulang. SNBP dia ngambilnya hukum. Dan saya nanya, Pak, kok jadi tahu jadi anjlok hukum kenapa? Padahal saya ini selama ini ekonomi. Kenapa? Tahu nggak Bu jawabannya? Gara-gara nonton Vincenzo. Tahu drakor Vincenzo?
Dia gitu ya, ngapain gitu ya, ini dari drakor. Saya udah nanya ke dia, kenapa? Ya kenapa? Gara-gara Vincenzo, kenapa? Vincenzo itu drakor yang kira-kira menceritakan soal ketidakadilan. Fiktif Bapak Ibu, jelas gitu ya. Tapi tentang begitu, tentang dunia hukum begitu seperti itu. Tapi jawaban si kakak ini apa? Umi gak lihat apa? Banyak ketidakadilan di Indonesia ini. Subhanallah. Coba kalau Pak diajak ngobrol Pak, apa suzon yang ada dalam kepala kita? Ngapain? Tapi ternyata itu mengubah opini ya soal kehidupan hingga akhirnya dipilih itu. Harus diapresiasi nggak? Apresiasi dong menurut saya. Jadi begitu dijawab gitu, Allah Akbar, maju terus gitu. Hingga akhirnya sekarang kuliah di Fakultas Hukum gitu. Gara-gara Vincenzo, gara-gara perampok. Itu juga ya kalau saya sampaikan ke anak-anaknya, makanya apa yang kalian tonton, apa yang kalian terima itu bisa mempengaruhi apa? POV kalian. Hati-hati dengan apa yang masuk ke kepala. Nah ini dia. Ya ini Pak, ini mau saya tampilkan. Yang paling besar. Ini sementara dari data yang berhasil saya kumpulkan, insya Allah masih ongoing. Ini sementara. Sekarang udah ada kurang lebih hampir 1.200-an. Baik dari Stikino maupun dari, ya pokoknya jawaban-jawaban yang seperti itu, pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang terbesar bukan soal seksualitas, tapi tentang hubungan dengan orang tua. 35% Bapak Ibu sekalian. Metodenya gimana? Satu-satu saya ingin masukin ke spreadsheet, saya data, dibantu pakai ChatGPT sama LM, terus dilihat gimana ininya, keluar datanya. Satu-satu. Apa omongan-omongan mereka itu saya masukin satu-satu. Spreadsheet ini hasilnya. Jadi yang paling jadi keresahan mereka itu hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua galak, orang tua serba begini, orang tua serba begitu. Terus kita bilang, jadi gimana dong? Jadi boleh dibodoh-bodohin aja, bukan? Tapi sudahkah ketika kita marah itu, dia memahami pesannya, bukan marahnya. Misalnya, satu. Yang kedua apa? Baru ketertarikan sama lawan jenis. Oke lah, itu masuk ke seksualitas ya. Ketertarikan sama lawan jenis. Termasuk soal pacaran, soal menyukai seseorang, apa tuh? Ngefans. Boleh nggak nih punya idol? Boleh dong. Satu cerita lagi, mohon izin, saya ngisi di sebuah IP juga. Capseknya, notabene ada anak capseknya di situ. Pagi saya ngisi parentingnya, siang ke anak-anaknya. Saya ngisi kurang lebih seperti ini. Terus siang ini ngisi anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Notabene ada anak ibu capsek di situ. Anak ibu capsek nanya, Umi, gimana ya nih kalau begini? Aku punya HP yang nggak boleh di password sama umiku. Dan aku paham nggak apa-apa gitu. Tapi emang boleh ya nih ya, orang tua itu buka-buka HP kita semaunya? Apa jawaban saya? Iya betul kan? Beliau tetap harus izin. Gitu ya. Tapi nggak cukup di situ jawaban saya Bapak Ibu, sebenarnya masih ada jawaban lain. Tapi kira-kira jawaban saya begini. Terus nih, Umi buka-buka galeriku. Buka-buka galeriku. Dan isinya banyak Korea-Korea gitu ya. Ya aku memang ngaku nih, aku suka nih gitu ya. Nonton Korea, dengar Korea gitu, aku memang dia suka. Terus apa kata Umi? Hapus lah semua gitu. Ada Umi ya? Hapus. Dari masih dalam di perut dan Rin, cinta Rasulullah, idola kita tuh hanya Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Ya benar, nggak salah gitu ya, bahkan ibunya benar gitu ya. Tapi nggak relate. Itu yang sekarang jadi problem banyak orang tua kan. Dianggap nggak relate sama anaknya. Tadi itu, karena nggak relevan. Begitu saya ngomongin soal kortis, seventeen dan lain-lain itu mereka langsung terbelalak kata mereka Bapak Ibu. Karena apa? Saya dianggap relate oleh mereka. Bukan berarti saya nggak boleh-bolehin, bukan. Tapi paling coba kita meluruskan jalan-jalan yang masuk dalam akal pikiran mereka. Kenapa kamu kagum sama mereka? Kenapa? Pak, jelasin dulu. Mereka itu yang perlu dedikasi, disiplin, gitu kan. Padahal kalau belajar begitu kan juga bisa dari orang lain kan. Tapi kan mereka tokoh
sesuatu yang disukai oleh orang-orang yang saya cintai, saya mencoba mengerti. Jadi tadi itu, kedua soal lawan jenis, yang ketiga identitas diri dan perkembangan remaja. Ada perubahan-perubahan dalam diri. Yang keempat baru soal lingkungan, teman sebaya, pertemanan, soal bullying. Soal kenapa nih ya kalau temanku begini-begini, temanku nyebelin gitu, tapi kalau aku misalnya nyentak balik dia marah, misalnya gitu-gitu, pertanyaan soal begitu-begitu. Kadang-kadang mereka tuh gak butuh jawaban Bapak Ibu, bukan butuh jawaban yang menjawab, cuma butuh didengerin. Sebenarnya curhat-curhat mereka ini. Yang keempat, yang terakhir, yaitu misalnya karena bingung mau nanya apa ya, mungkin umurnya berapa? Dan itu banyak, sekali gitu. Mungkin rumahnya di mana? Kayak gitu-gitu ya. Tapi ya intinya begitu, membangun jembatan anak-anak. Aku minggu demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Mari kita sama-sama berdiskusi. Mungkin kalau ada kasus-kasus atau kasuistik atau apa sih, dipersilakan di sini forumnya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kita kasih mantap gitu ya. Ya, 1, 2, 3 mantap. Saudara, ini materi yang disampaikan oleh Umi Diati ini daging semua ya, dan sangat sesuai dengan kondisi hari ini gitu ya. Anak-anak kita yang ini kan ya, yang namanya cerita itu memang ruang amannya itu dengan temannya. Kalau dapat teman yang bagus, ya alhamdulillah dia bisa mengarahkan ke hal yang baik. Tapi kalau dapat temannya kalau dekat dengan yang memang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, biasanya memberikan masukannya gitu. Nah ini kan akhirnya tidak tepat gitu ya. Sehingga memang yang teman terbaik itu yang kita harus coba bangun gitu ya, sebenarnya harus sejak dini gitu ya, tapi tidak ada kata terlambat. Adalah kita sebagai orang tuanya, kita yang harus bisa yang namanya memberikan ruang aman dengan tadi yang disampaikan oleh Diati, ya, kita tidak langsung reaktif ketika menyampaikan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita gitu. Kok kayak gini anak sekarang gitu, umur segini udah tau kayak gini, kok ini begini gitu ya, seperti itu. Nah kita lebih slow dulu, terima terlebih dahulu, nanti kita baru bisa mengarahkan gitu ya, seperti itu. Baik, Ayah Bunda, untuk sesi saat ini persilakan Ayah Bunda untuk bertanya, boleh curhat juga, yang disilakan. Mumpung masih ada Umi Deti, kita sharing berkaitan dengan fitrah seksualitas ya. Ada Ayah Bunda? Saya kasih 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lili Desika, wali dari siswa kelas 7. Nah, terima kasih Umi atas pencerahannya hari ini. Dan yang ingin saya tanyakan, ini kayaknya curhat ya. Saya punya anak 3 dan 3-tiganya dari yang pertama ini dari TK sampai SMA itu IT semua. Dan apa ya, yang luar biasa tuh yang SMA. Jadi penolakannya ya untuk masuk IT itu sangat besar gitu. Jadi SMA dia nggak mau, tapi dia menerima gitu masuk SMA. Jadi di awal-awal sekolah itu memang dia menolak sekali belajarnya, datang ke sekolah, tapi yang saya tahu dari gurunya itu dia merespon gitu ya di sekolah. Dari kelas 1, kelas 2 udah bisa menerima walaupun sedikit, baru kelas 3 dia lebih baik lagi gitu ya, bisa respon dengan guru dan teman-temannya. Nah itu yang saya ternyata seperti ini gitu ya, responnya memaksakan anak gitu ya untuk sekolah itu. Saya lihat anaknya itu mau menerima, jadi saya anggap dia senang dengan keadaannya, ternyata enggak gitu.
Dan setelah itu di kelas berapa tuh, 9, kelas 10 ya, dia kelas 11 itu dia mulai punya teman-teman di luar IT yang perokok gitu ya. Terus dia merokok, terus akhirnya dia juga walaupun di IT nggak boleh pacaran, ternyata dia pacaran dengan teman dan ketahuan dari sekolah. Nah, setelah lulus ini beberapa kali nih saya tipe orang yang suka meriksa HP, meriksa kamar gitu ya. Jadi saya lihat dia ada vape di kamarnya, itu saya yang tipe yang selalu kata dia enggak, tapi ini ada buktinya. Kemudian saya kata dia enggak lagi, saya cari lagi gitu, tipe saya yang seperti itu dan ketemu lagi gitu. Saya nggak tahu sampai kapan saya harus percaya gitu ya sama dia ini untuk tidak menggunakan itu lagi. Dan kemarin juga katanya udah nggak pacaran lagi setelah lulus SMA ini. Dan tapi ya itu prosesnya agak lama gitu ya, dari kelas 2 SMA sampai dengan lulus ini baru selesai bulan Juli kemarin. Itu yang alhamdulillah nih katanya sekarang beda gitu ya, antara udah pacaran itu tuh udah tenang dia ternyata. Ibadahnya juga udah enak, sholat subuh ke masjid udah ringan gitu ya. Ternyata kayak gini ya kalau udah menjauhi jin katanya gitu. Jadi lebih semangat lagi ibadahnya, alhamdulillah gitu. Dan ini dia fase masuk kuliah. Saya sebagai orang tua itu harus seperti apa gitu ya untuk menyikapi, karena dari awal TK sampai SMA ini saya meyakinkan bahwa lingkungan kamu tuh kami harapan orang tua itu kondusif. Jadi nggak ada orang-orang yang istilahnya terlalu banyak melakukan banyak konsen ke ibadah gitu kan ya, segala sesuatunya. Lingkungan yang kondusif itu yang Umi Abi inginkan gitu untuk kamu. Tapi ketika sudah kuliah ini itu dengan berbagai macam teman gitu ya, itu saya harus seperti apa menyikapinya untuk dia tetap istiqomah gitu ya. Karena pasti banyak teman yang sekarang ini dari berbagai macam perilaku ya yang mungkin bisa mempengaruhinya gitu. Saya sebagai orang tua tuh harus seperti apa? Saya ini harus bagaimana saya harus tetap percaya gitu ya bahwa dia ini tidak seperti A, seperti B gitu ya, masih nge-vape lagi atau pacaran lagi atau apa itu. Bagaimana saya meyakinkan apa saya harus percaya terus apa yang dia katakan gitu ya. Sampai kapan saya harus seperti itu gitu. Dan ini saya berlakukan juga nih untuk adik-adiknya gitu ya. Ini yang kelas yang adiknya nomor 2 juga IT juga SMA. Nah, saya masukin IT, saya anggap ini seperti ini loh. Kami ingin lingkungan kamu bagus gitu. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan bagus, harapannya nanti setelah itu kamu udah terbiasa melakukan ini gitu. Mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Maaf tadi dengan Bunda siapa namanya? Rini. Bunda Rini. Terima kasih banyak Bunda Rini sudah mau bercerita di sini ya. Insya Allah nanti kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya, nanti akan direspon oleh Bunda Rini. Ada lagi ayah Bunda? Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya di kelas 8 sekarang, alhamdulillah. Umi ingin bertanya. Bunda siapa? Hanya Faras. Nama Bunda? Oh, Bunda Rian. Bunda Rian. Ya, saya ingin bertanya Umi terkait tadi sama anak saya itu alhamdulillah dari PAUD sampai SMP alhamdulillah IT. Karena
ya karena saya pernah jadi guru SDIT, jadi saya merasa ini lingkungan yang baik gitu karena saya gitu. Tapi saya sendiri sedangkan ngajar di negeri gitu. Dan ini dilema buat saya, Umi, sangat dilema nanti karena dia udah ada pertanyaan, Umi saya mau di SMA negeri katanya. Allah, ini sangat dilema bagi hati saya. Pengajar di sana gitu. Jadi halo. Jadi kondisinya banyak sekat yang bagaimana gitu ya Umi. Banyak kasus-kasus bahkan saya pernah jadi wali kelas di sana gitu ya Umi. Jadi banyak sekali ketakutan gitu nanti kalau anak saya di sana bagaimana gitu. Jadi gimana solusinya Umi menjawab dilema saya ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dilema ya sebagai orang tua atas pilihan anak. Ya baik, satu pertanyaan lagi. Ya, Masya Allah. Sebut namanya ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Atta Marudi. Ayahanda dari kelas 2 itu berarti kelas 8 ya. Kelas 8. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya kepada pemateri Ibu Yeti tadi. Pertama, di masalah tentang komunikasi. Karena komunikasi ini sangat penting sekali. Dan di keluarga kami, anak kami ada 3 dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, gitu ya, berbeda-beda dan akhirnya komunikasinya juga mungkin akan berbeda. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya mungkin ya, bagaimana pendekatan kita, komunikasi kita kepada anak-anak kita yang memiliki karakteristik yang berbeda. Anak pertama saya itu koleris, ya, koleris ya, memimpin, ngatur gitu. Ngatur benar gitu ya. Jadi menghadapi dia, terutama istri saya itu agak kesulitan menghadapi Ananda yang koleris, anak kita yang koleris. Dianggapnya, wah Umi ini nggak rasional gitu. Seperti itu gitu. Seolah-olah pola pikir itu merasionalisasikan semua hal itu harus dirasionalkan gitu. Misalnya masjid, sholat ke masjid apa, lagi capek, kayak ada rasionalnya. Seperti itu. Nah, anak yang pertama. Anak yang kedua itu melankolis, gitu. Mudi. Kalau nggak mood ya, waduh susah gitu ya. Apalagi ketika SD, kalau SMP ini nggak seberapa kelihatan. SD misalnya jilbab yang berbeda gitu lah, berbeda warnanya kamu sekolah gitu. Anak saya yang koleris luar biasa gitu ya. Kalau dia nggak mood ya susah gitu, kita membujuknya gitu, yuk kita ngaji bareng gitu. Program ngaji bareng keluarga gitu, kita bujuk-bujuknya. Nah, kalau yang dan menginjak ke SMP ini ada perubahan gitu di anak saya gitu. Yang perempuan ini agak membatasi jarak dengan kita gitu. Yang laki-laki juga, yang SMA tadi juga ya cerita juga jarang gitu, mulai gitu ya, adaptasi. Kalau yang anak ketiga sanguinis lebih mudah ya, lebih mudah dia cerita gitu, kalau disuruh cerita gitu. Nah mungkin bagaimana, pertanyaannya bagaimana kita membangun komunikasi kepada anak-anak kita ya, anak-anak kita, terutama yang kesulitan kami ini yang pertama dan kedua gitu, anak yang sanguinis dan koleris gitu. Mungkin gitu, terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Ini ayah Rudi ya tadi ya, Rudi ya. Anam ya, Anam apa? Altab. Oh, berarti saya Altab ya, Altab. Ini sangat sampai tahu koleris, Masya Allah. Salut loh salut sekali ya, kayak bisa memahami karakter itu tadi terkait dengan anaknya. Ya langsung saja kepada Umi Deti ya untuk jawab 3 pertanyaan. Pertama untuk Bu
Bu Rini, saya mau tanya, anak yang dimaksud tadi anak tertua kan? Anak tertua? Yang tadi yang diceritakan anak tertua, Pak Akar juga tadi anak tertua. Kita ini refleksi diri saya pribadi. Kita umumnya orang tua memang sering tidak adil pada anak kita. Biasanya kita meletakkan harapan yang over reality pada anak pertama. Maka mohon apabila itu terjadi, ada bagaimana cara kita memperlakukan anak pertama. Mari mohon kita dulu yang refleksi dulu. Kita dulu yang muhasabah. Sudahkah kita meletakkan beban yang terlalu berat di beban? Sebenarnya dia belum mampu untuk menanggungnya gitu. Biasanya anak pertama. Dan mohon maaf mungkin di sini juga ada anak bapak ibu yang anak pertama. Biasanya kayak gitu. Ya, biasanya. Ya biasanya begitu. Karena memang kita berharap dia jadi patron bagi adik-adiknya, gitu ya. Ya kamu harus jadi contoh nanti bagi adik-adik. Jadi memang harus best. Biasanya anak pertama. Anak pertama biasanya best lah, gitu ya. Bagaimana cara kita perlakukan anak pertama biasanya. Saya paham bahwa model parenting kita jelas akan berbeda-beda, nggak bisa diseragamkan karena sesuai dengan karakter masing-masing orang tua. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin prinsip bukan secara sama. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau saya lihat-lihat tampaknya posisi Bu Rini adalah sebagai ruler gitu dari pasangan orang tua, ya maksudnya menegakkan disiplinnya. Gitu. Bisakah misalnya peran mendengarkan itu coba didelegasikan pada suami, pada bapak? Gitu misalnya. Karena kalau misalnya kita mau mengubah peran kita agak susah kalau seberat ya. Tiba-tiba jadi bestie agak susah karena selama ini kita yang sudah berperan jadi rulernya gitu di situ. Gitu. Nah kalau gitu gimana kalau kita berbagi peran, ngobrol sama bapaknya, ngobrol sama suaminya, coba sekarang bapaknya berperan untuk banyak mendengarin dia, jadi bestie dia. Gimana caranya? Saya sangat mendukung Bapak, terutama para bapak. Tolong sempatkan pacaran sama anaknya Pak satu-satu. Cepetin, nggak sama anak yang lain, nggak sama ibunya. Ibunya pakai ngambek lagi, diajakin itu bukan, itu omission gitu. Ya, syukur-syukur bisa berkala. Nggak usah pakai nasihat, jadi bestie dia aja seharian. Misalnya, motor kah, apa makan bakso. Apa gitu, coba disebutin Pak. Anak tiga pacaran itu gitu ya, pacaran itu artinya ngedate berdua gitu loh. Khusus quality time berdua saja dengan Ananda. Dicoba dulu gitu. Dan tanpa pretensi harus memberikan nilai-nilai apa karakternya gitu. Udah bersamanya aja udah kayak gitu. Kalau saya memang setuju, memang kalau sampai dengan tahap SMP tetap orang tua harus mengarahkan anak gitu ya, arahkan masuk SMP IT. Tapi saya sepakat dengan adiknya bahwa kalau untuk SMA dia sudah mulai bisa diajak untuk memilih. Gitu. Makanya kalau anak-anak sih di SMA memang banyak yang nggak IT, cuman yang paling tua ya. Kalau ditanya pengennya apa, pengennya orang tuanya IT. Tapi anaknya udah bosan di IT. Gitu. Dan itu harus diterima, ini juga kita jawab pertanyaan kuliah ya. Jadi dia guru negeri. Apa saya di negeri kuliah di sana. Ya, orang tua juga tidak di IT. Tapi makanya saya kasih persyaratan. Oke, nggak di IT, tapi ngajinya jalan ya, ngaji pembinaan, tekanan, gitu-gitu. Saya ya di SMA 2 alhamdulillah pembinaan, alhamdulillah gitu ya, usia jalan dan karena dia jamret. Jadi memang ada kelas taktik setiap jam 9 dia harus ke SMA 2 untuk setoran tahfiz misalnya begitu tetap ada lingkungan untuk menjaga. Kalau saya dan ya tidak ada lain selain doa saya bahwa mereka bisa terjaga dan bisa memahami dan belajar dari lingkungan yang seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Saya paham sekali kekhawatiran kita melihat banyak serigala-serigala di anak-anak kita ini sekarang. Saya paham sekali. Tetapi marilah tadi itu kita berikan imunitas, bukan sterilitas. Kalau steril itu kan jarum steril di lab itu nggak boleh kena apa-apa gitu ya Bapak Ibu ya. Steril gitu loh. Tapi apa terjadi ketika dia sudah keluar ketemu ini dan itu, ya udah banyak apa ya, udah banyak macam-macam lah gitu yang di luar ya. Tapi kalau kita berikan imunitas, insya Allah dia akan
akan berpikir dengan otaknya yang semakin dewasa, oh iya ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini tanggung jawabku, ini yang harus aku lakukan, ini yang nggak boleh aku masuki. Itu yang sekarang sedang coba kita lakukan pada anak-anak. Bukan semua jadi serba nggak boleh tanpa penjelasan. Gitu. Dan tadi saran saya seperti itu Bu Rini. Coba bapaknya dari oh enggak, ya coba diajak ngobrol gitu. Udah masuk kuliah ya? Belum ya? Oh menjelang ya? Nah coba deh diajak gitu ya, ngedate sama bapaknya. Kenapa bukan ibunya? Saya juga boleh juga, ibunya boleh juga. Kalau nggak boleh ya. Ya maksud saya memang sosok ayah itu adalah kepala keluarga. Dan biasanya bapak-bapak tidak banyak bercerita, ya nggak Bu? Ya nggak Pak? Kalau stres saya di akhir bulan yang hidup nggak berapa. Maksud saya memang nggak usah banyak cerita juga Pak. Udah, pokoknya bersamai anak aja. Itu saran ya Bu. Terus misalnya untuk menghadapi anak yang berbeda-beda, jelas Pak, anak kita berbeda-beda. Pak siapa? Pak Alkaf keren banget memahami anak ya, koleris sanguinis ya. Iya, minum teh manis. Anak pertama rata-rata koleris Pak. Ya karena tadi itu ya bentukan atau didikan anak pertama gitu. Apalagi kalau dia apalagi dia punya adik, apalagi adiknya banyak. Makin koleris lah dia gitu biasanya. Anak pertama biasanya koleris. Koleris itu cenderung apa ya Pak? Ada fungsi, ada kepemimpinan gitu ya Pak ya, agak keras kepala gitu. Kadang-kadang bosi, betul? Sama anak pertama saya juga begitu. Gitu. Itu kalau udah anak pertama itu pulang, kan kuliahnya di Bandung ya Bu ya, kuliah di Jatinangor ya. Itu kalau anak pertama udah pulang, adik-adiknya udah siap-siaga. Ya menyambut ratu. Karena ya begitu anak pertama Pak, gitu. Ya, sampai sekarang, wah bosi gitu. Kalau yang punya teman-teman saya ingetin, adik itu bukannya nggak mau nurut, cuma tonnya direndahin dari do tinggi ke do rendah. Galak banget untuk kakak yang mau saja anak pertama itu kayak ibunya. Tapi kadang-kadang kayak gitu, betul tiap anak harus diperlakukan berbeda sesuai dengan karakternya. Tetapi ada satu prinsip yang saya ingat sekali dari Ustaz Najo BP, Ustaz Benny Yusuf pakar parenting ini. Beliau bilang terkait dengan anak introvert dan ekstrovert. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dan menurut saya setuju dengan Ustaz Najo BP. Ustaz Najo BP bilang, ya betul memang ada anak-anak yang karakternya mungkin lebih pendiam. Ada yang sanguinis ya Pak ya, wah outspoken, suka ngomong gitu, apa aja ekspresi gitu. Memang iya, ada anak-anak yang karakternya begitu. Tetapi manakala rumah itu menjadi rumah yang nyaman bagi anak, seharusnya tidak ada anak yang introvert di depan orang tua. Introvert maksudnya intinya nggak bisa ngomong sebetulnya lebih ke soal energi publik dan pribadi gitu sebetulnya gitu. Tapi dia diam lah, budaknya begitu ya, anak introvert itu begitu. Seharusnya ketika rumah itu menjadi rumah yang nyaman, tidak ada anak yang introvert di depan orang tua. Dia tetap akan nyaman bercerita. Anak introvert itu kan bukan berarti dia nggak punya orang yang bisa diajak bercerita, tapi dia akan bercerita pada orang yang nyaman gitu. Ini yang bapak ibu yang introvert begitu kan. Jadi kalau orang tuanya bukan orang yang nyaman, ya dia bakal cerita ke orang tuanya gitu itu. Bukan soal introvert atau ekstrovert, ini soal introvert ekstrovert ada yang cerita lucu ya anak-anak saya kalau yang udah gede-gede gitu. Anak saya itu yang pertama tuh koleris, agak sanguinis Pak. Maksudnya orangnya suka bergaul gitu-gitu ya. Tapi kalau tiap lebaran memang tiba-tiba kalau ada tamu, keluarga datang gitu-gitu ya, biasanya Bu ya, tamu biasanya paling susah ya di luar keluar gitu ya, ini salaman, buah-buah itu gitu kan misalnya gitu. Ih ini loh, apa aku kan introvert, tiba-tiba lebaran introvert gitu. ya gitu tuh bahasanya anak-anak itu lah intinya begitu. Saya juga sedang mencoba. Sama anak pertama ini keras, Bu Rini, anak pertama ini keras. Ya karena mungkin ya didikan kita juga begitu. Anaknya begitu. Ya sama kadang-kadang bapaknya juga ini gimana sih ngasih tahunya. Coba sini Umi sih ngasih tahu anaknya. Nah itu anaknya Nabi juga sih begitu. Tapi ya begitu ya, kita terus aja
dia mencari cara. Waktu saya gurunya selalu dia jalan bareng dengan teman-teman cowoknya, saya ajak bicara. Sekali lagi dengan emosi kadang-kadang ya Bu, kita harus menahan emosi. Kita sebenarnya kepengen marah kadang kayak gitu, tapi kita menahan emosi. Kita tahu nggak kenapa, salahnya kita apa? Gitu. Ya gitu terus dia defensif. Akhirnya terus dia jawab juga iya nggak izin, gitu, nggak izin sama Romi, atau dia udah pergi, ya dan ajak teman-teman yang cowok. Tapi kenapa ngapain Romi? Maksudnya gitu. Ya Romi percaya ya nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ini juga selalu saya sampaikan ke anak-anak kalau di depan siswa. Demi Allah, Umi ini orang tua, Umi juga punya anak. Umi ngerasain sekarang jadi orang tua. Apa yang kami lakukan itu walaupun kadang-kadang tidak tepat semata-mata karena sayangnya Masya Allah sama kalian itu. Coba pernah nggak ungkapin rasa sayang ke anak-anak itu seperti itu? Umi minta maaf nih kalau Umi salah nih. Tapi demi Allah ini melakukan karena sayang nih anak-anak. Bukan karena Umi nggak suka, karena sayang. Umi udah lihat yang aneh-aneh di dunia ini kan. Nggak kepengen terjadi sama kamu. Ungkapin Bu, pakai pesan akunya. Nah itu pesan prinsip komunikasi ya Bapak Ibu. Gunakan pesan aku. Ini salah satu trik atau kiat. Pesan aku itu adalah pesan yang dipercaya paling efektif sebagai pesan komunikasi. Kenapa? Karena kalau pesan aku itu akurat. Umi sedih melihat kamu. Kenapa? Gitu misalnya. Kalau pesan kamu gimana Bapak Ibu? Kamu tuh ya memang. Kenapa nggak akurat? Karena dia merasa dihakimi. Padahal hakim itu pemain Maroko ya Pak. Ya pokoknya ya kita pun nggak suka begitu ya Bu. Ya mohon maaf, interaksi suami istri aja begitu kan. Kita nggak suka kalau bilang kamu tuh gitu. Kita kan nggak suka. Kamu sih. Kalau udah pakai pesan kamu, udah nggak bakal ngomong lagi gitu. Tapi kalau pakai pesan aku, coba sampai dengan pesan aku. Ini belajar, memang harus belajar nih Bu. Ini memang ada trainingnya nih. Kurang di waktunya ya. Pakai pesan aku tuh begitu. Umi sedih nah, mama sedih nah. Umi senang kalau kamu. Umi bangga nah kamu udah begini. Sampai pesan akunya. Gitu ya. Kalau di IT itu biasanya di LK itu suka ada gambar orang gitu ya Bu ya. Iya kan? Ada gambar muka orang itu kan? Gambar muka orang yang ada senyumnya itu, nggak ada bibirnya. Karena apa? Karena anak disuruh menggambarkan sendiri perasaannya bagaimana ketika itu kecerdasan emosi yang penting banget dalam komunikasi. Jadi dia tahu, oh saya sedih, gitu ya, oh saya bangga, saya senang. Kalau di kultur Indonesia apa? Emosi negatif itu nggak boleh biasanya. Anak laki nggak boleh cengeng. Biasanya gitu ya. Kalau dia suka ketemu yang begitu tuh saya bilang gini, kalau gitu di operasi itu kejar anaknya gitu ya, nggak boleh nangis gitu anak laki gitu. Fitrah. Nangis, sedih, bahagia, marah, semua itu fitrah yang Allah berikan pada kita semua, laki-laki maupun perempuan. Tapi saya paham kalau laki-laki lebih high pride, gitu. Jadi tetap harus dijaga harga dirinya itu. Ya, tapi bukan berarti terus dia nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Gitu. Kesel ya, iya kesel. Jadi saya bilang, misalnya kalau anak-anak ya, misalnya anak-anak nangis, kesel karena apa? Saya biarin mereka nangis. Iya. Misalnya pernah ada anak saya itu yang ngadu soal gurunya. Menurutnya gurunya toksik. Sekali lagi saya senang kalau anak-anak masih berpihak soal segala sesuatu walaupun itu masih tidak benar gitu ya Bu ya. Biarin mereka cerita gitu. Menurutnya gurunya toksik, terus dia cerita. Emang toksiknya kenapa? Dia ceritain. Gurunya nggak menjelaskan tentang kesalahannya di mana dan seterusnya, tapi tahu-tahu udah hukum gitu misalnya. Oh iya itu memang toksik. Saya gitu. Emang nyebelin. Kalau ketemu orang kayak gitu emang nyebelin. Atau kamu marah? Enggak marah. Tapi terus saya bilang begini, masuk ke kecerdasan emosi yang berikutnya. Tapi jangan lama-lama. Supaya dia belajar mengelola emosinya harus on. Misalnya begitu. Jadi kalau saran saya kepada para bapak ibu sekalian, anak-anak yang sudah memilih masih kelas 7 mah masih ada waktu bapak ibu, masih ada waktu. Kalau bapak ibu ingin mendekatkan dia dengan IT, misalnya ajak jalan ke sekolah itu, kenalkan dengan itu. Jadikan itu sebagai sesuatu yang memang dia inginkan, bukan kita inginkan. Kalau kami, anak-anak kami biasanya begitu. Biasanya kalau kita mau pilihin sekolah apa, kita ajak ke sana dulu. Kamu gimana?
lihat ininya, flyernya, baca. Terus salah satu bapak ibu yang tidak bisa kita abaikan adalah anak-anak SMP itu rata-rata memutuskan berdasarkan keputusan teman sebaya. Gak bisa dipungkiri. Dia akan masuk ke situ kalau ada temennya di situ. Dan itu gak bisa dipungkiri. Makanya mari kita sama-sama juga memahami teman-temannya siapa, suku-suku tahu orang tuanya. Kalau saya sekarang makin kuliah juga, saya harus tahu teman dekatnya siapa. Kita kalau tahu, ini harus tahu teman dekat aku siapa. Kalau udah jauh-jauh ya, mohon maaf, maksudnya kalau ada apa-apa kita bisa ngomongin siapa kita tahu di mana. Tapi misalnya kayak gitu, kita tahu loh temennya ini kayak gitu, temennya baik kok, insya Allah baik gitu, nggak yang gimana-gimana gitu misalnya. Kita tahu dengan siapa dia berteman. Ajak main ke rumah, ajak jalan bareng gitu misalnya gitu. Ini sangat penting, tapi tidak terlalu beri tips. Mari kita sama-sama buka hati kita terlebih dahulu, menerima apa yang saya perbaiki sebagai orang tua terlebih dahulu. Dan sekali lagi melihat anak sebagai manusia yang juga punya pilihan, apalagi kalau udah gede-gede ya, kalau masih SMP kan masih tetap harus dibimbing jelas. Tapi tadi gitu. Coba membuat anak merasa tadi orang tua benar-benar tepat pulang. Benar-benar tepat pulang. Sedih loh kalau misalnya anak-anak merasa enggak, rumah itu nggak jadi rumah. Sedih gitu. Ini jangan sampai kita jadi orang tua yang seperti ini. Walaupun itu mungkin karena waktu mungkin nggak sempat, nanti boleh itu di situ Bu ya, boleh kalau misalnya mau kontak-kontakan Japri gitu boleh dipersilakan. Monggo, masih ada waktunya atau tidak dipersilakan. Sudah lewat semuanya. Baik, masih ingin bertanya satu lagi. Oke, ya Bunda. Satu lagi. Yang lainnya boleh bertanya, bisa lewat WA ya. Untuk admin Kifa dan Komide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pertanyaan Miss. Alhamdulillah saya perkenalkan, saya Mas Tadena, orang tua dari anak kelas 7. Alhamdulillah saya memiliki dua anak. Yang pertama putri kelas 7 dan yang anak kedua masih SD kelas 3. Sebagai orang tua, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mengikuti lesson seperti ini. Jadi menurut saya masih memiliki anak pertama yang baru mau beranjak remaja. Saya banyak dari pagi ini saya benar-benar merasa bahwa sebagai orang tua saya harus lebih banyak lagi mencari ilmu yang sesuai dengan anak kami sekarang. Di awal saya menitipkan anak saya di sekolah, mulai dari TK, SD sampai dengan SMP ini, saya pengen anak saya itu cita-citanya pengen menjadi housekeeper seperti itu. Ternyata berjalannya waktu dari TK, SD, dan saya melihat bahwa keinginan saya sebagai orang tua memang betul harus saya siapkan dari sejak dini. Ternyata berjalannya waktu saya lihat anak saya yang pertama ini di kelas 5 SD, ternyata di luar dugaan saya bahwa dia sudah memiliki pendapat sendiri. Dia berpesan kalau mau SMP nanti udah nggak mau lagi di IT seperti itu, dan itu membuat saya ternyata apa yang saya inginkan itu belum tentu sepenuhnya diterima oleh anak. Dan berjalannya waktu juga alhamdulillah kemarin bisa di SMP ini, namun sebelumnya kami sempat mendaftarkan anak di negeri, dan kebetulan karena satu dan lain hal alhamdulillah bisa di IT ini. Yang mau saya tanyakan adalah melihat anak saya, anak pertama ini, saya pribadi saya mau intinya nanti anak saya untuk di pondok pesantren seperti itu. Di satu sisi saya melihat perkembangannya bahwa dia benar kata Umi, dia punya lingkungan sendiri, dia punya pendapat sendiri bahwa dia pengen saya seperti ini loh, saya nggak mau lagi intinya dia nggak mau dipaksa. Saya juga melihat di situ, saya mau yaudah saya mau ikuti anaknya seperti apa, dan ya seperti yang disampaikan bahwa
dengan suami. Kadang-kadang di tengah perjalanan saya pengen akses ke A tapi suami pengen di B. Kadang-kadang hal seperti itu membuat ternyata harus saya dan suami dulu harus sepakat umi supaya anak juga pengen menjalaninya dengan legowo, dengan senang hati. Tapi dari berjalannya waktu saya merasa bahwa pilihan saya dan suami itu kadang-kadang terus-menerus berbeda. Misalnya saya pengen anak saya setelah pulang sekolah itu pengen les, karena jujur ini saya tidak punya banyak waktu untuk memberikan pelajaran tambahan di rumah. Dengan seperti itu saya merasa saya menebus kesalahan saya karena saya tidak bisa mendampingi dia. Jadi saya mau anak saya itu belajar tambahan melalui les. Tapi tentunya saya tanya dulu anaknya berkenan atau tidak. Pasangan saya pengen, kasihan anaknya udah full day di sekolah sampai dengan jam 4 belum habis maghrib nanti mau lanjut ngaji dan lain-lain. Biarin aja, nggak usah yang ditambah lagi pelajarannya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah sebagai orang tua, bagaimana cara memberikan pendidikan yang sesuai dengan zaman sekarang. Di suatu sisi kami selalu berbeda pendapat untuk anak tadi. Saya mau anaknya belajar full, bapaknya kasihan gitu. Dan satu lagi Umi, apakah benar sebagai orang tua terutama ibu katanya biar kecerdasan anak itu dari ibu, apakah benar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ringkas, mohon maaf karena mungkin tidak memadai. Pertama, betul kita harus sepakat dulu antar bapak dan ibunya harus sepakat terlebih dahulu. Kalau bapak sama ibunya udah berbeda pendapat, kalau itu dibahas dulu mana yang bisa kita sepakati. Dan mohon maaf, ini memang kalau cenderungan yang saya perhatikan, model pengasuhan bapak-bapak memang lebih banyak kasihan sama anak. Dan saya pahami itu karena biasanya bapak udah keluar rumah ya Pak ya, seharian gitu ya Pak, maksudnya ya. Misalnya ini yang sering terjadi, misalnya pertanyaan-pertanyaan soal gadget tentang orang tua. Biasanya kalau yang ibu-ibu biasanya agak lebih strict gitu biasanya. Termasuk saya, gitu. Kalau di rumah soal gadget itu yang lebih strict saya gitu kalau di rumah. Jadi anak kami yang kecil itu, kalau misalnya lihat HP saya geletak meja gitu, dia nggak bakal berani ngambil kecuali saya mengizinkan. Gitu. Tapi bapaknya pulang, dengar suara motor bapaknya datang gitu ya, ketek, anaknya langsung langsung mendekati bapaknya dan bapaknya dengan sukarela langsung memberikan HP-nya dengan alasan apa tadi Bu? Kasihan, gitu ya Pak? Nggak, memang jelas ada perbedaan. Nah tapi sekarang mari titik temunya kita pertemukan gitu ya, titik temunya kita pertemukan yang mana, terutama soal sekolah anak gitu. Kalau menurut saya juga begini Bu, lagi-lagi kita berusaha agar bagaimana caranya apa yang kita inginkan itu bukan semata-mata adalah memasukkan keinginan kita, bagaimana caranya anaknya urut ngerjain gitu. Tapi makanya sekarang caranya bisa banyak, caranya bisa banyak, halnya bisa banyak. Tapi pemahaman bahwa tadi itu anak itu adalah entitas makhluk yang juga punya pendapat sendiri, punya keinginan sendiri, itu juga harus dihormati. Itu yang kadang-kadang kita lupa sebagai orang tua. Mohon maaf, ini juga untuk diri saya pribadi. Yang kepengen anak yang ditahfiz Quran, hafiz Quran itu bukan cuma saya juga Bu. Rata-rata begitu. Dan biasanya masukin ke IT terkait alasannya apa? Karena faktor nambah hafalannya. Gak bisa dipungkiri. Anak saya yang sama tiga-tiganya Bu, saya melihat potensi anak-anak saya semuanya bisa nih, kalau mau gitu kan. Anak saya yang pertama itu waktu itu karena dia benar-benar ngambil SMA boarding karena pilihannya, karena ingin ngajar itu. Dan Masya Allah itu kita apresiasi gitu ya. Jadi sampai ngambil tahap khusus dan seterusnya begitu lah ya. Satu ketika, ini saya mohon maaf izin cerita. Jadi satu ketika udah istilahnya kalau di itu tuh duduk terakhir gitu ya. Duduk terakhir setoran hafalan 30 juz. Gitu. Ya tadi itu anak pertama ambisius ya Bu ya, ambisius dan seterusnya lah gitu ya. Duduk terakhir tinggal 2 juz terakhir, qadarullah blank. Tinggal duduk terakhir, 2 juz terakhir, blank. Qadarullah.
dia, pokoknya insya Allah kayaknya Hafizul baru SMA-nya lah gitu-gitu ya. Kodarullah itu yang terjadi. Apa yang terjadi Bu? Waduh, minta pulang 2 bulan pulang ke rumah, gak balik ke sekolah. Sedang itu, gitu. Cuman ya udah, kita berusaha jadi orang tua, kita jemput di Bakahuni itu nggak pakai ngomong apa-apa, dipeluk aja udah anaknya udah nangis bombay. Mau diapain? Ya kita cuma bisa kasih kalimat-kalimat ini ya. Umi tetap bangga sama kamu, nah ya udah nanti bisa dikejar lagi kalau memang masih mau. Qadarullah juga sekarang sudah kuliah, nggak diterusin 2 juznya tersisa. Apa perasaan saya sebagai orang tua? Ya Allah, 2 juz lagi, tolong gitu ya. Tapi itu kan kemauan saya. Anaknya udah punya pendapat sendiri, udah punya pikiran yang lain. Ya sudah, gitu. Kita hormati juga keputusannya itu. Mungkin juga begitu yang harusnya kita lakukan kepada anak-anak kita. Kalau soal tambahan les, saya juga setuju mengapanya, karena saya udah punya pemikiran yang sama. Tapi sama bapaknya juga kasihan, gitu. Sama gitu ya. Jadi modelnya kayak gitu. Mari sekarang kita sepakati sama-sama, terus disepakati, terus diserahkan ke anaknya gimana? Kamu mau nggak? Kalau nanti muncul dari dirinya, oh iya ini progresi, udah apa? Bismillah, kalau itu dilesin gitu. Dan kalau itu konsekuen, kenapa? Tadi juga menjawab pertanyaan Bu Rini soal pilihan sekolah anak. Ketika sekolah itu memang anak itu memang dia dalam menggowo masuk ke situ, maka segala konsekuensinya itu harus dia terima. Tapi kalau yang disuruh sama Bumi, Abi, Mama, Papa, apa yang terjadi? Nanti dia bakal ngomong apa Bu? Lah kan apa yang nyuruh aku masuk situ? Bukan mau Bu. Salah nggak dia ngomong gitu? Nggak salah Bu. Tapi coba kalau kita persuasi gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan, oke, aku pilih ini karena memang mau aku sendiri. Di kemudian hari ketika ada sesuatu yang terjadi di sekolah apapun itu, kita bisa bilang, siap karena apa coba kesepakatan kita di awal? Kamu sudah pilih ini karena keputusanmu sendiri, kamu harus siap apapun yang terjadi di sekolah itu. Enak dan tidak enaknya. Itu yang terjadi. Tapi kalau yang kita putusin karena mau kita sebagai orang tua, wajar dijawab kayak tadi itu. Nah sekarang bagaimana caranya kita yang jadi orang tua ini, yang bisa mengubah diri kita untuk bisa jadi pribadi yang tadi itu lebih mau mendengerin, lebih mau bersamain anak, itu problem kita tuh sekarang itu gitu rata-rata. Dan terakhir mungkin penutup mohon izin, saya paham bahwa umumnya yang menyelenggarakan agenda parenting itu biasanya sekolah. Yang menyelenggarakan agenda parenting, sekolah orang tua, itu biasanya lembaga pendidikan. Padahal Bapak Ibu sekalian mohon maaf, sesungguhnya ilmu soal yang seperti ini harusnya tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Tanggung jawab kita sendiri sebagai orang tua. Tapi kenapa sekolah yang harus melakukan ini? Karena sekolah punya tanggung jawab, harus kerjasama. Pendidikan anak kita bersama ini adalah pendidikan kita bersama. Pendidikan antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi saya pahami sekali gitu kenapa makanya lembaga pendidikan yang lebih banyak menyelenggarakan gitu. Tapi jangan berhenti belajar ya Bu ya, insya Allah sampai dengan yaumil qiyamah belajar terus insya Allah. Ya, terus belajar. Nanti beda lagi Bu, anaknya SMP beda lagi, nanti ya anaknya SMA beda lagi tuh. Anaknya udah mau nikah, waduh jangan dulu Bu ya, masih belum siap saya. Saya juga masih belum siap Bu mentalitas anak mau nikah. Nanti deh. Tapi ya kira-kira belajar terus. Aku minggu kalau mau sambil ngobrol boleh persir berikut boleh nanti kalau kita masih mau jelas dipersilakan. Aku minggu salam sayang salam dua Bapak Ibu sekalian. Mohon nih kalau ada yang kurang berkenan, salam silaturahminya. Mari kita sama-sama berdoa menjadi orang tua yang lebih baik dari hari ke hari. Maafkan anak kita, maafkan kata-katanya, maafkan pilihan-pilihannya. Marilah lebih legowo dan sabar dan berusaha menjadi orang tua yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Umi Deti yang sudah begitu banyak ya berbagi dengan kita semua, baik ilmu, kemudian sharing pengalaman sebagai orang tua dan mendampingi anaknya gitu ya. Insya Allah ini ilmu yang hari ini kita dapatkan ya, insya Allah kita sama-sama akan coba kita aplikasikan ya di rumah kita masing-masing ya. Ya Bunda, setelah dari sini kita pulang dengan kondisi yang tenang ya, aman, nyaman, berikan ruang itu kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini akhir
kedua orang tuanya gitu. Karena sebenarnya saya itu yang agak heran sebagai guru SMP ya, saya bingung kadang kalau ngajar itu anak putra itu lebih banyak ngomong dibanding anak putri. Saya tuh bingung, saya selalu bilang, nah, laki-laki tidak berbicara, kenapa kalian banyak bicara di sini? Nah, saya nggak tahu kenapa, apa di rumah Dedi diem. Jadi di sekolah itu tempat bagaimana mengekspresikan semuanya, ditanya, ngobrol. Jadi anak laki itu ngobrol kalau di kelas itu. Kalau yang putri enggak, yang putri lebih cenderung lebih kondusif kalau dia di kalau ngajar ya. Nah ini yang laki-laki ini, gitu kan. Jadi sebenarnya pada intinya baik putra dan putri, dua-duanya senang berbicara, senang yang namanya cerita, curhat yang penting-penting itu semua ditanyakan. Gitu. Kita sebagai guru pasti seperti itu menerima yang namanya curhatan-curhatan anak-anak yang itu dibilang penting kamu nanya kayak gini, gitu, tapi ya udahlah gitu kan kita respon lah ya, kita terima dengan segala-segalanya lah seperti itu. Sehingga memang ini juga penting bahwasanya yang hari ini kita pelajari bagaimana nanti di rumah juga menjadi ruang aman untuk anak-anak gitu ya, ruang nyaman gitu, sehingga apapun ceritanya anak-anak itu tadi gitu ya, itu tuh bisa kita terima dengan lapang dada, kita bisa terima dengan legowo, kita bisa respon dengan baik ya, tidak reaktif gitu ya, tapi responsif gitu ya anak-anak. Kalau kita kesel berarti kita butuh jeda dulu untuk menjawabnya. Kita di pipotnya kayaknya gemesin banget ya, gitu. Tahan dulu ya, baru kita merespon apa yang disampaikan oleh anak. Baik, insyaallah cukup ya ayah bunda untuk parenting pada kesempatan hari ini. Mohon dimaafkan jika ada salah kata dari para ulama. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik, cukup dari saya.